Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman tercinta, marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Vino Jurena Bianca yang akan bertugas sebagai moderator. Pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Almira sebagai ketua kelompok pelaksanaan diskusi ini. Lalu Laras sebagai narasumber 1, Gendis sebagai narasumber 2, Reva dan Senja sebagai notulensi. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, penyampaian, dan penyajian pembacaan kesimpulan diskusi dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini, Minggu tanggal 29 September 2024, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi ini. Kelompok mengenai penggunaan gadget dalam media pembelajaran. Nah, sumber kita kali ini adalah Laras dan selanjutnya Gendis, yang akan segera kita simak pemaparan materinya. Setelah nanti Gendis dan Laras selesai menyampaikan materinya, saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dan berpendapat kepada Laras. Saya persilakan. Saya sebagai pemateri yang setuju dengan penggunaan gadget menjadi media dalam pembelajaran, saya akan memaparkan beberapa dampak positif supaya dapat dipertimbangkan oleh para audiens. Yang pertama, meningkatnya pengetahuan. Gadget dapat digunakan untuk mencari informasi tambahan dari sumber belajar online, seperti melalui mesin pencari Google atau aplikasi pendidikan. Sebagai contoh, ketika kita diberikan tugas oleh guru dan pengetahuan di dalam buku pembelajaran tidak mencukupi, kita dapat menggunakan gadget untuk mencari informasi tambahan yang dapat menyempurnakan informasi tersebut. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Gadget dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan guru, rekan sekelas, orang tua, atau keluarga. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengirimkan tugas kepada guru melalui aplikasi chat seperti WhatsApp dan media lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengingat. Gadget dapat digunakan untuk merekam atau mengambil gambar materi yang disampaikan oleh guru sehingga kita dapat mengulang kembali kapan saja. Sebagai contohnya, ketika guru menjelaskan materi pembelajaran dan ada teman sekelas kita yang tidak masuk karena sakit, kita dapat menggunakan handphone untuk merekam penjelasan dari guru untuk kemudian diberikan kepada teman kita yang tidak masuk agar teman kita tidak ketinggalan penjelasan. Dan kita juga dapat mengulang kembali rekaman tersebut jikalau kita lupa beberapa penjelasannya. Yang terakhir adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Gadget dapat membuat pembelajaran lebih interaktif sehingga meningkatkan motivasi dan percaya diri. Sebagai contoh, ketika guru dapat membuat sebuah kuis untuk menggunakan aplikasi Quizizz maupun Wordwall sebagai cara agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran tertulis. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Laras yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada Gendis saya persilakan untuk memaparkan materinya. Materi yang menentang penggunaan gadget dalam media pembelajaran, saya mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin akan timbul dari penggunaan gadget dalam media pembelajaran. Yang pertama, adanya penyalahgunaan penggunaan gadget, melainkan memanfaatkan gadget untuk mengakses materi dalam media pembelajaran. Namun, banyak siswa yang menggunakan gadget untuk bermain game dan mengakses konten di media sosial. Penyalahgunaan gadget ini tentunya mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pembelajaran karena siswa tidak fokus dalam materi yang disampaikan. Kemudian, siswa lebih cenderung individualis dan pasif. Dengan adanya gadget, siswa lebih cenderung belajar tanpa berinteraksi dengan teman maupun guru. Pembelajaran yang seharusnya melibatkan diskusi dan interaksi sosial, siswa lebih memilih dengan layar gadgetnya masing-masing. Dan yang terakhir, membuat siswa terlalu bergantung pada gadget. Perkembangan teknologi ini, khususnya gadget, telah menyebabkan siswa mengandalkan jawaban yang instan. Ketergantungan ini tentunya melemahkan pengembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk berpikir yang lebih inovatif. Sekian pemaparan dari saya. Kepada Laras dan Gendis telah memaparkan materinya kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab dan berpendapat.
Mohon untuk mengangkat tangan Anda jika ada yang ingin bertanya dan berpendapat lalu menyebutkan nama sebelum bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Menurut saya penggunaan gadget untuk sekolah itu penting untuk menghubungi orang tua dan meminta jemput saat pulang sekolah. Sebelumnya maaf, saya potong dulu. Tadi Rizky gadget sebagai apa? Sebagai alat komunikasi ya? Ya, tapi maaf banget, materi kita kali ini tuh gadget sebagai media pembelajaran, jadi bukan untuk alat komunikasi gitu ya. Nah, untuk audiens selanjutnya, jika mau berpendapat, tolong pendapatnya harus sesuai dengan materi kita kali ini ya. Terima kasih, silakan dilanjut. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipara. Menurut saya paparan yang telah disampaikan oleh Laras sangatlah penting atau betul dalam media gadget. Yang saya setuju karena kita dapat memperluas pengetahuan dalam pembelajaran yang tidak ada dalam buku. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa. Menurut saya setuju karena penggunaan gadget dapat mempermudah dan memperluas ilmu pengetahuan. Terima kasih. Silakan. Nama saya Nada. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Laras karena gadget dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif sehingga meningkatkan motivasi dan percaya diri. Guru dapat membuat kuis menjadi sebuah game dalam sebuah website seperti Quizizz, Wordwall, Kahoot, dan lain sebagainya. Terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farid. Menurut saya tidak setuju karena membuat siswa terlalu bergantung kepada teknologi, khususnya perkembangan teknologi khususnya gadget telah menyebabkan siswa mengandalkan jawaban yang instan. Boleh tekan. Nama saya Kaila. Menurut saya tidak setuju karena menyebabkan kesulitan fokus. Penggunaan gadget dapat digunakan membuat siswa sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama, sehingga efektivitas pembelajaran menjadi berkurang. Berpendapat lagi? Saya izinkan ya. Silakan. Nama saya Almira Hanifa. Sebelumnya terima kasih banyak kepada semua audiens karena telah memberikan pendapatnya masing-masing. Kali ini izin untuk saya untuk meluruskan permasalahan tentang penggunaan gadget dalam media pembelajaran. Saya dengar tadi ada pendapat yang positif, ada juga pendapat yang negatif ya. Ya memang segala sesuatu itu pasti ada hal positifnya, tapi pasti ada juga hal negatifnya. Nah, menurut saya penggunaan gadget ini sangatlah membantu para siswa dalam pembelajarannya. Coba Anda pikirkan lagi tentang hal ini. Saya akan menjelaskan kembali kepada Anda sekalian tentang pengalaman saya selama 5-6 tahun menggunakan gadget sebagai media pembelajaran saya sendiri. Dan saya dapat merasakan dampaknya hingga sekarang. Gadget sangatlah membantu saya dalam hal belajar di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah secara mandiri. Contohnya saja dulu, saat para siswa belum belajar dengan gadget, jika para siswa kesulitan untuk mencari informasi tentang materi pembelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, atau dan lain sebagainya, biasanya siswa itu akan mencari di buku pembelajaran ya, atau kalau tidak bertanya langsung kepada guru mata pelajarannya. Nah, tapi kali ini kita dipermudahkan untuk belajar dengan menggunakan gadget ini. Jika mau mencari informasi tentang materi atau apapun itu tentang pembelajaran di sekolah, kita bisa mengakses gadget ini di internet. Misalnya yang biasa kita gunakan adalah Google atau YouTube. Di sana banyak sekali informasi atau ilmu pengetahuan yang bisa kita akses. Seperti itu. Lalu yang kedua, gadget ini membuat kita jadi mudah saat belajar di sekolah. Contohnya saat guru akan memberikan materi pembelajaran atau latihan soal kepada siswa, itu tinggal mengirimkan via chat. Atau biasanya kita pakai itu aplikasi WhatsApp, di mana di sana ada semua siswa yang
pasti mengakses WhatsApp itu ya. Jadi adapun siswa yang tidak hadir di sekolah itu masih bisa belajar langsung di WhatsApp itu. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi pendapat negatifnya itu misalnya apa? Tadi yang negatif siapa? Yang negatif tadi siapa? Paris ya? Apa? Karena terlalu bergantung pada teknologi. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, untuk hal itu kita butuh apa ya? Kita butuh menanamkan diri kita itu bahwa untuk menjawab sesuatu itu tidak harus dengan internet gitu. Kalau kita mau pintar atau mau jawab sesuatu atau pingin mendapatkan nilai 100 itu harus jujur ya. Jadi tidak harus mencari di internet. Tapi kalau ada buku, ya cari di buku pembelajaran ya. Jadi, supaya kita tuh tidak terbiasa gitu. Seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk yang menjadi tidak konsentrasi ya, tadi ada yang berpendapat seperti itu ya. Nah, itu kita butuh campur tangan guru kalau di sekolah ya. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu harusnya gadget ini atau handphone ini kita simpan di suatu tempat. Jadi kita bisa mendengarkan guru secara konsentrasi gitu tanpa adanya gangguan gadget seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Almira untuk meluruskan tentang masalah ini. Jadi, bagaimana untuk para audiens? Apakah Anda setuju untuk penggunaan gadget dalam media pembelajaran ini? Setuju. Selanjutnya, kesimpulan diskusi hari ini akan dibacakan oleh Reva. Oke, kesimpulannya, gadget dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat jika dalam proses pembelajarannya digunakan dengan bijak. Penting untuk menyeimbangkan penggunaan gadget dengan aktivitas belajar lainnya dan memperhatikan aspek positif maupun negatifnya. Terima kasih. Sekian diskusi kelompok kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.